Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, Horas, selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dengan kita dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa tanggal 17 Mei 2022, yaitu tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Molo di bibeltai di dokma songonon, dungi mamulus musi au sian lambungmu. Jala huidaho, gabi ida ma, nunga jupang tikim, tiki partandangommu. Jadi hupaherbang ma habokku mangulusiho, jala hukupi parsai maraommu. Pola marmangmang au tuho, jala marpadan au tuho, ninna Tuhan Jehovah. Gabi au napuna ho, ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yehezkiel adalah anak Buzi dan merupakan keluarga imam. Dia dibawa bersama-sama dengan masyarakat lainnya ke Tel Abib, dekat dengan sungai Kebar, pada pembuangan pertama tahun 597. Dia sudah menikah dan istrinya meninggal sekitar tahun 587. Tepatnya sebelum atau pada masa penyerahan Yerusalem. Pada tahun kelima setelah pembuangan, dia dipanggil menjadi nabi seperti yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 29 ayat 17. Dan kenabiannya berakhir pada tahun 571. Dalam pemberitaannya, ia mendesak, memperingatkan, dan menghibur sesama penderitaannya di dalam pembuangan. Pesan yang disampaikan Nabi Yehezkiel berasal dari Allah yang diterimanya pada masa awal pembuangan. Itu sebabnya kitab Yehezkiel ini menjadi tahap baru dari nubuatan di Israel dan memiliki ciri yang berbeda dengan kitab para nabi lainnya. Yehezkiel sering dipanggil Allah dengan sebutan anak manusia. Suatu gelar yang menitik beratkan kerendahan Yehezkiel sebagai seorang manusia saja. Dalam melaksanakan panggilan kenabiannya, Yehezkiel
banyak sekali memakai simbol dan gambaran di samping melibatkan kehidupan pribadinya sendiri. Di samping sebagai orang yang diberi kemampuan untuk melihat dan mengetahui hal yang supranormal, Yehezkiel adalah seorang yang tidak pernah berhenti berpikir memakai otaknya. Panggilan-panggilan atau vision yang diterimanya selalu diuraikan dengan sejelas mungkin. Hal itu nampak misalnya dalam uraian tentang kemuliaan Tuhan yang dilihatnya, pasal 1 sampai pasal 3. Tentang kota Yerusalem dan bait Allah yang baru, pasal 40 sampai ayat 48. Selain sebagai nabi, Yehezkiel juga seorang imam. Perpaduan dua fungsi ini juga hanya dimulai oleh Yehezkiel. Dan sebelum pemberitaan, Yehezkiel tidak bisa dilepaskan dari keunikan pribadinya. Dan karena itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan berita dari nabi-nabi lainnya. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yerusalem adalah ibarat bayi yang dibuang orang tuanya. Dengan penuh kasih Tuhan memelihara dan membesarkannya. Sebagai wujud kasih-Nya, Tuhan memperistri Yerusalem. Ayat 8 sampai ayat 13. Inilah gambaran kasih Tuhan kepada Israel. Namun apa yang dilakukan bangsa Israel untuk membalas kebaikan dan kasih Tuhan? Sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Malah memberikan kasih dan kebaikan kepada kekasih-kekasih mereka yang lain, yaitu dengan menyembah segala berhala yang disembah bangsa lain. Ayat 15. Semua yang mereka lakukan merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka sudah berzina dengan berhala-berhala mereka, menggambarkan nafsu kepada semua berhala-berhala. Mereka membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hatinya. Air susu dibalas air tuba. Hal ini juga tampak disadari kita lakukan. Kita membalas kasih dan kebaikan Tuhan dengan perbuatan yang menyakiti hatinya. Mungkin kita tidak mencuri, memukul, atau membunuh. Tapi sesungguhnya pada saat kita tidak menempatkan dan menjadikan Tuhan nomor satu dalam kehidupan kita, kita sudah melukai hati Tuhan. Allah adalah Allah yang cemburu. Allah tidak mau ada Allah yang lain di hati dan hidup kita selain Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertobat kalau selama ini belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan balas pengorbanan Yesus di kayu salib dengan perbuatan yang melukai hati Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagai kacang lupa kulit, begitu mudahnya seorang melupakan asal-usulnya, dan juga orang lain yang telah memampukannya memperoleh segala keberhasilan seperti saat ini. Israel sangat menikmati segala kelimpahan yang mereka terima dari Tuhan. Tetapi mereka lupa diri. Mereka hidup sesukanya serta berbuat keji dengan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan mengingatkan mereka bahwa sebelumnya
Israel bagaikan anak yang dibuang. Tidak diinginkan kehadirannya, dibiarkan mati, tidak disayangi oleh siapapun. Penolakan anak yang baru dilahirkan karena sakit atau alasan jahat lainnya merupakan tradisi pada masa itu dalam kehidupan bangsa di luar Israel. Secara keturunan, mereka tidak lagi dipandang sebagai keturunan Abraham, tetapi berdasarkan tindakannya dipandang sebagai keturunan orang Kanaan, Amori dan Het, bangsa-bangsa yang ada di sana sebelum Israel, bangsa kafir yang tidak menyembah Allah. Boleh kita bandingkan Ulangan pasal 26 ayat 5, Yosua pasal 24 ayat 14. Tanpa usaha dari pihak Israel, Tuhan memilih dan menjadikan Israel sebagai umat kesayangannya dari antara segala bangsa di muka bumi. Ia mengikat perjanjian dengan mereka dan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Ia memberi mereka kehidupan, bahkan kesuburan. Dalam bagian ini juga dipakai gambaran perkawinan antara Israel sebagai mempelai perempuan dan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Tuhan memberikan segala kemegahan, kekayaan, dan kemasyuran kepada bangsa Israel. Boleh kita bandingkan Rut pasal 3 ayat 9. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya bukan karena apa yang dimiliki oleh umat tersebut. Tidak ada usaha atau pekerjaan baik sama sekali dari pihak umat-Nya untuk mendapatkan kasih-Nya. Tuhan ingin umat mengingat masa lalunya dan mematuhi ikatan perjanjian dengannya. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dan menjadikan kita umat kesayangannya. Jangan lupa masa lalu kita yang buruk dan tidak layak baginya. Muliakanlah Dia sepanjang kehidupan kita. Belajarlah dari apa yang tertulis di dalam bagian firman Tuhan hari ini. Kita sebagai orang percaya memang tidak dapat membalas kebaikan dan kasih setia Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Namun kita dipanggil untuk setia dengan terus-menerus mengingat kasih setianya di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya harus terus berusaha mengenal dan bersandar penuh kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, segala puji syukur kami Tuhan kepadamu atas kasih setiamu dan kebaikanmu selalu mengalir di dalam hidup kami ini. Ajari kami senantiasa untuk mengingat kasih setiamu dan segala kebaikanmu, sehingga kami mengerjakan anugerah keselamatan daripadamu dengan maksimal dan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami ini. Tuntun kami Tuhan, penuhi hidup kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami, mengerti, dan melaksanakan semua kehendak-Mu. Terimalah doa kami ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, salam.